Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Salim. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dengan NIM 2023-0207-0042. Di sini saya akan menjelaskan apa sih definisi dari bermain menurut pendapat saya, dan saya akan mengemukakan sejarah serta peraturan dari olahraga bola voli. Baik, di sini saya akan memaparkan definisi filosofis bermain menurut pendapat saya. Filosofis bermain menurut pendapat saya adalah bagaimana cara berpikir atau cara pandang manusia terhadap sesuatu yang mengandung aktivitas fisik di dalamnya. Dengan demikian, filosofis bermain bermakna sebagai sebuah cara pandang berpikir manusia yang mengandung aktivitas fisik dan menghasilkan nilai-nilai gerak dan keindahan atau estetika. Dengan kata lain, dalam bermain membutuhkan energi dan kesanggupan dalam melaksanakannya, sehingga bisa menimbulkan rasa senang dan semangat dalam melakukannya. Tujuan dan partisipasi anak dalam bermain. Tujuan akhir dari aktivitas anak dalam bermain adalah menjadikan anak sebagai orang yang lebih efektif dan berperan aktif dalam lingkungan sosialnya. Berikut tujuan bermain bagi anak. 1. Belajar bekerja sama tim. Maksudnya adalah anak dituntut untuk bekerja sama antara satu dengan yang lainnya dalam bermain. Yang kedua, belajar untuk sukses. Maksudnya adalah dalam bermain pastilah sangat kompetitif. Anak tidak akan selalu menang, tapi di sini anak dituntut untuk belajar bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Yang ketiga, belajar untuk bermain dengan baik. Maksudnya dengan aktivitas bermain, anak dituntut untuk belajar bekerja sama dan saling jujur dan tidak mencederai lawan. Yang keempat, belajar menikmati aktivitas fisik. Maksudnya adalah dalam bermain pastilah mengeluarkan keringat dan anak tidak akan merasa cepat lelah karena melakukannya dengan senang hati. Yang kelima, belajar membiasakan hidup sehat. Partisipasi dalam bermain akan mengakibatkan anak menjadi lebih sehat dan lebih kuat. Baik, yang ketiga ada partisipasi anak dalam bermain. Dapat bersifat soliter, bermain sebagai penonton, bermain paralel, bermain asosiatif, dan bermain bersama. Partisipasi anak dalam bermain sangat penting karena berperan dalam perkembangan jiwa anak, pengembangan keterampilan, serta mempengaruhi kesehatan dan kecerdasannya. Selain itu, partisipasi anak dalam bermain juga dapat mencerminkan interaksi sosial, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi. Kemudian, makna bermain dalam pendidikan. Menurut pendapat saya, makna bermain dalam pendidikan dapat diartikan bahwa bermain memiliki makna yang sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam pendidikan olahraga dan kesehatan. Dengan bermain dapat membantu memberikan hak-hak kepada anak, mendapatkan atau meningkatkan kepribadian, dan membantu anak memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru. Bermain juga dapat meningkatkan kemampuan kognitif, motorik, dan sensorik, serta sosial emosional bagi anak. Dengan artian makna bermain dalam pendidikan sangatlah penting dikarenakan dalam bermain anak juga memperoleh pendidikan dan pengajaran seperti bagaimana menerima sesuatu dengan ikhlas, bermain dengan jujur dan sportif, serta memperoleh pengalaman baru yang bermakna. Kemudian, makna bermain dalam pendidikan menurut pendapat saya adalah salah satu sarana belajar bagi anak, sekaligus menjadi kegiatan pembelajaran yang merangsang anak untuk menumbuhkan pertumbuhan dan perkembangan motorik dan sensorik anak. Dengan demikian, bermain sangatlah erat hubungannya dengan pendidikan, apalagi untuk anak usia dini. Sebab dengan bermain pula, pendidikan bisa tersalurkan dan tersampaikan dengan lebih cepat dan asik, serta tidak membosankan bagi anak. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan atau memaparkan sejarah olahraga bola voli serta peraturannya. Latar belakang dari bola voli. Pertama kali bola voli ini bernama Mincenet yang diciptakan oleh
instruktur pendidikan jasmani yang bernama William J. Morgan pada tanggal 9 Februari 1895 di Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat. Kemudian William J. Morgan bertemu dengan James Naismith, seorang pencipta olahraga bola basket. William J. Morgan juga menciptakan olahraga bola voli atau yang sebelumnya bernama Mincenet 4 tahun setelah diciptakannya permainan bola basket oleh James Naismith. Pada awal berdirinya olahraga bola voli, William J. Morgan menciptakan permainan Mincenet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Jumlah pemain Mincenet tidak ditentukan. Pada tahun 1896, nama permainan ini diubah oleh Albert T. Halstead menjadi bola voli. Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum menyentuh tanah atau volleying. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Holyoke, Massachusetts. Pada perkembangannya, pertama kali bola voli diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1928 oleh guru-guru dan serdadu dari Hindia Belanda. Kemudian pada PON kedua tahun 1952, permainan bola voli menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan. Namun saat itu Indonesia belum memiliki induk organisasi bola voli. Akhirnya pada tanggal 22 Januari 1955 lahirlah induk organisasi bola voli nasional yang diberi nama PBVSI atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Klub Bola Voli Surabaya atau IPVOS dan Klub Bola Voli Jakarta (Perfit) yang diprakarsai oleh W.J. Latumenten yang menjadi ketua umum pertama dari PBVSI. PBVSI di Indonesia dibentuk pada tanggal 22 Januari 1955. Baik, kita mulai masuk ke peraturan bola voli. Peraturan permainan bola voli yaitu yang pertama adalah jumlah pemain terdiri dari 6 orang. Untuk pemain cadangan sendiri maksimal 6 orang. Pergeseran pemain. Jika regu penerima servis berhasil mematikan bola di lapangan lawan, maka pemain bergeser satu posisi ke arah jarum jam. Misalnya, posisi 1 ke posisi 6, posisi 6 ke posisi 5, dan seterusnya. Untuk sistem pertandingan sendiri menggunakan sistem setengah kompetisi yang terdiri dari 8 tim dan akan didistribusikan ke dalam 2 grup. Masing-masing grup terdiri dari 4 tim. Setiap tim terdiri dari 10 pemain meliputi 6 pemain inti yang bermain di lapangan dan 4 pemain cadangan. Baik, setelah saya memaparkan apa itu filosofi bermain menurut pendapat saya dan sejarah bola voli serta peraturannya, baik bisa disimpulkan bahwa bermain menurut pendapat saya adalah bagaimana cara berpikir atau cara pandang manusia terhadap sesuatu yang mengandung aktivitas fisik di dalamnya. Dengan kata lain, bahwa filosofis bermain bermakna sebagai sebuah cara pandang atau berpikir manusia yang mengandung aktivitas fisik dan menghasilkan nilai-nilai gerak dan estetika atau keindahan. Baik, untuk sejarah bola voli, pertama kali permainan ini diciptakan oleh William J. Morgan pada tahun 1895 dengan awal nama Mincenet. Pada tahun 1896, nama permainan ini diubah oleh Albert T. Halstead menjadi bola voli karena terinspirasi dari permainan bola voli sendiri, yaitu volleying atau melambung di atas tanah. Setiap regu terdiri dari 6 pemain dengan maksimal pemain cadangan 6. Untuk pergeseran pemain sendiri, setelah bola berhasil
mati atau mematikan di lapangan lawan, maka pemain bergeser searah jarum jam. Untuk teknik dasarnya sendiri ada service, passing bawah dan passing atas, serta smash juga block. Terima kasih. Apabila ada yang salah dan kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.